tujuan pendidikan itu kan tidak hanya transfer of knowledge, tetapi juga bahkan production of knowledge, dan juga pada saat yang sama yang paling penting adalah transfer of values and production of values. Jadi bagaimana supaya ada pengetahuan yang bersifat kognitif itu berkembang, pada saat yang sama juga nilai-nilai tentang budi pekerti, keagamaan yang luhur itu juga berkembang gitu. Nah, tentu peserta didik pada saat dia memasuki proses belajar ini ada harapan-harapan supaya ada output dan bahkan outcome. Output itu berupa hasil ujian, outcome-nya berupa perilaku pada saat dia itu berada di masyarakat, apakah dia betul-betul sesuai dengan hasil yang dihasilkan dalam proses pendidikan ini. Nah, oleh karena itu, pendidikan itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional itu yang dievaluasi itu tidak hanya sekedar peserta didik, tetapi kalau dalam standar nasional ini, standar nasional terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan pendirian pendidikan. Jadi itu panjang, menyeluruh. Nah, yang sedang kita bicarakan ini adalah peserta didik. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin output dan outcome yang baik, yang harus dievaluasi, sesuai dengan undang-undang ini juga nih, evaluasinya itu apa saja? Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tentu tadi, dan pada saat yang lembaganya, apakah lembaganya itu lulus apa enggak, itu memenuhi standar itu, dan programnya, program pendidikan, pada jalur formal dan non formal, jadi di semua jenjang. Jadi dengan kata lain, kita nggak mungkin menuntut peserta didik untuk memenuhi standar tertentu kalau yang namanya tenaga kependidikan itu juga nggak memenuhi standar. Sarananya juga. Sarananya. Nah, itu baru tenaga kependidikannya. Tenaga pendidikannya bagus, sekolahnya ambruk, tidak punya fasilitas, itu juga mustahil. Nah, jadi kalau kita mau adil, jangan yang digenjot hanya peserta didiknya, tapi bagaimana peserta didik itu bisa memenuhi target kalau gurunya, guru matematik tidak ada, guru bahasa Inggris tidak ada, atau mismatch gitu kan. Sementara dia dituntut harus memenuhi standar minimal. Nah, tapi gurunya lengkap ini, semuanya lengkap, peserta didiknya juga ada, bagus, segala macam, prosesnya bagus. Sarananya tidak memungkinkan. Nah, saya kepengen juga ada evaluasi. Sudah benar nggak ini Diknas atau negara menyediakan prasarana dan sarana yang harusnya disediakan? Kemudian sudah ada belum gurunya yang kompeten, gitu, yang tidak mismatch, gitu. Kalau toh semuanya lengkap, ada yang guru bahasa Inggris, guru studinya bahasa Prancis ngajar bahasa Inggris gitu, dan itu banyak banget gitu, mismatch seperti itu. Nah, baru kita bicara tentang memacu bagaimana supaya standar minimal itu dilakukan. Nah, yang saya sekarang pahami adalah kita fokus kepada peserta didik, kita dorong agar dia itu supaya lulus dengan segala macam ujian-ujian ini, tetapi kita lupa untuk melakukan evaluasi secara komprehensif. Masing-masing sekolah itu gimana petanya, sarannya seperti apa. Nah, kalau ini semua sudah lulus, nah menurut saya baru adil untuk memacu anak didik memenuhi standar tertentu.